Bismillahirrahmanirrahim. Walau latar belakang kita berbeda, musik yang kita mainkan pun juga tak sama. Tapi satu hal yang tak pernah musnah, persahabatan di atas cinta itu yang utama. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bone Rutsi di Silatu Rap Me. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi. Malam ini kita masih di Warkop Pijar dan Vintage Store Turen Tendean Gang 1 yang mempunyai ribuan koleksi kaset pita ya, dan ratusan vinil impor dan lokal, mulai dari yang vintage sampai yang baru juga ada, juga koleksi VCD banyak. Di teman-teman yang pecinta musik, apalagi yang seneng dengan rilisan fisik, kalian harus main-main ke sini, yaitu Ren. Datang, kita akan kenalan sama siapa ownernya, dan di balik semua ini, setting panggung kita ini, setting panggung malam kita ini, beliaunya juga yang nyeting. Kita tampilnya Mr. Yopi Bob. Wah, terima kasih. Assalamualaikum ya Bob, lahes ya. Salam. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya Bob, lahes ya. Saya kudu ngomong ngono alhamdulillah. Cara tok karap-harapan. Iki mesti. Nah, ini ada di sebelah kita ada Yopi Priambodo. Mas Yopi Priambodo lek bola-bola turen ono sing nyeluk Cak Bob dan lain-lain. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia ini, sekitar dunia perkasetan yang dikoleksinya, dan soalnya banyak, kalau kemarin saya pribadi 4 mata ngobrol itu banyak hal yang memang bukan dunia saya, banyak hal yang tidak tahu. Kita kenalan. Oke, Bob, lahes yo. Alhamdulillah. Nama lengkap Yopi Priambodo. Nama KTP. Asli Nerut ya? Asli Nerut. Nah, iya. Tendean Gang 1. Dari sekolah SD dulu di SD 7. Turen Pitu padha mek aku. Iya. Cuman tahunnya atau 5 tahun tok ini. Kepala sekolah ibuku dhewe. Oh iya, Ben? Iya. Tapi terus ibu dan Oh, aku gak nyamani ya. iya. Iya, betul. Oh, SD Turen 7 kepalanya beliau, Iya. ibunya beliau dhewe. Mbak. Mbak. Oh, nggih. Nah, terus dari SD Turen 7 ke SMP SMP 1. 1 cabang Malang. Engko bakso. SMP 1 Turen tahun mlebune Masuknya tahun 89. wah, 89. Lulusnya tahun 91. 91 SMP 1 angkatan SMP 1 Turen angkatan 9 piro? 91. Lulus 91, jangan lupa masuk dan komen ya Mas Yopi. Terus lanjut ke SMP, baru pindah ke kota. Ya. SMA piro, Bang? Papat ya. SMA Papat berarti tahun Masuknya 91, lulus 94. 91 lulus 94. Ya, pokoknya 3 tahun lah. SMA 4 itu zaman itu tugu, waduh rame-ramenya tawuran zaman itu ya. Ya. Bodoh ya. Oh, akeh arek belajar. Oh, tapi kalau ini pelajar gitu apa beda. Kan ngekosnya daerah Patimura ya. Suropati Gang 2. Suropati Gang ku 2 bareng teman-teman kulone SMA Papat atau itu apa nang arah perapatan kono, nang arah Patimura 77. Utara barat. Utara. Jadi tembusannya ke kamar mayat dulu. Resi. Oh. Dari belakang itu kan, belakangnya SMA 4 itu kan jalan Suropati. Iya. Oh, lewat gang, lewat gang ya. Itu kan Suropati ya. Terus sampingnya masjid tentara itu. Kulone iya. ono gang. Oh, mlebu rono. Mlebu ngulon. Ya kok sak kosan ambek masmu. Iya, SMA Papat. Sama dulu ada senior namanya Mas Inos Casper. Tony. Mas Inos Casper, salam teko di Wadoh ya Mas Inos Casper. Mas Inos Casper di Lampung. Oh iya di Lampung. Mas Budi saiki di Bali. Terus aku Niko. Si dulu tak dulu nyoba. Nah, ini rada ketok saiki. View-ne rada beda. Oke. Sama Mas Miko. Mas Miko itu dulu sempat di Kalimantan sama kamu tuh. Yo, Mas Miko masih sering ketemu. Sama Kim di arah katak. Wingi mari nyunatno. Oh. Mampir nang ngamur. Sun perkatane. Aku gak nyangoni.
Mari ngono terus SMA terus ke ITN. Terus Enggak salah ya. ITN ITN ini berarti masuk 94, lulusnya Mei on time 4 tahun ya. 4 tahun setengah. Jarang loh wong ITN zaman itu on time. Teknik Iku industri. Teknik industri ya 94. Teknik industri. Itu Lukman ya? Enggak ya Lukman ya. Lukman Roulette itu. Lukman bawahku. Lukman 95. Lukman itu Asep Nisor ya. ITN. Unmer lah ya. Oh iya iya. Nah, Raffi Extreme Decay. yo sing musisi-musisi zaman itu Raffi Extreme Decay. Terus April Extreme Decay bawahku. Kalau Logi 96. Iya iya. April kalau Raffi 96. No Man's Land. Enggak. SMA kudu. Enggak. Ferry konco dolen dulu Ferry. Oh iya Ferry cuman berapa episode ya di No Man's Land. Ya. Nah, terus kita karena ini dunia yang kita bicarakan nanti walaupun ya ono relate sama musik karena dulu kita berdua sempat satu band tahun 2000-an ya. 90-an atau 2000-an ya. Kuliah. Iya berarti ya, 99 sampai iya SMA. Iya. Itu rame-ramenya kita punya grup band hip metal di Malang Selatan judulnya One H. Wah. Salah sisi personilnya drummer wingi sing di episode berikutnya Barber. Turen Barber. Ya. Kalau salah di koset. Nah, ini kita akan ngulik dunia perkasetan dan apa yang dikoleksi. Banyak kaset ternyata ono motor tua, ono apa mobil-mobilan yang karena buat diecast ya. Itu jenenge diecast. Nah, kita akan tanya mulai sejarah mengumpulkan kaset atau tiba-tiba menjadi banyak itu ya apa Pak Bob ceritanya apa? Roto maju apa iki cek meke cek rada penak iki. Kalau ngomongin aku sendiri ya. Aku sendiri itu anak dulu sih muda dulu kan maksudnya anak yang punya kecenderungan mengumpulkan sesuatu. Jadi apapun tak koleksi. Berawal dari situ. Terus kalau kaset sendiri berawal dari kumpulan kaset-kaset mas-mas saya punya 2 mas cowok itu mas yang mesti cowok ya. Itu menghibahkan kasetnya koleksinya ke saya. Itu saya kembangkan. Dulu masih jumlahnya puluhan. Itu saya kembangkan. Genrenya dulu awal-awal ya selera mereka ya. Hard rock, Genesis kayak gitu, hard rock, Dipato, dan New Wave. Itu zaman-zaman si SD ya. Ya SD. Oh ya SD dulu itu ikut bantu dengerin. Terus saya koleksi sendiri tuh ingat saya tahun 89 saya beli kaset sendiri tuh SMP kelas 1 mau liburan kelas 2 saya beli kaset di mana ya? Di Malang apa liburan di Jakarta lah. Oh di Jakarta lah dulu ini ya. Iya. Kasetnya Phil Collins di Stara. Betul ya? Di Sleepy Jaya. Oh, Sleepy Jaya. Dekat rumahnya tante saya itu. Itu beli di situ. Sambil terus kemudian ya ke Malang beli di Yukawi sama di toko kawan itu macam-macam. Oh, iya kawan. Ya, Iwan Fals, album Mata Dewa itu sekarang agak rare juga kalau edisi pertama. Terus Phil Collins itu kaset awal-awal saya beli itu. Sama berarti yang paling yang berkesan, Indonesia pertama ya Iwan Fals itu berarti ya? Iwan Fals yang dibeli. Ya sama suami. Berarti pertama beli di Jakarta itu apa, Bang? Phil Collins, album But Seriously yang hitsnya Another Day in the Paradise. Another Day in the Paradise zaman itu ya? Iya, tahun 89. Itu sampai sekarang saya juga suka lagi itu. Ingat dulu waktu RCTI sebagai televisi swasta pertama di Indonesia, masih sistem decoder dulu. Itu banyak video klipnya dulu Phil Collins itu yang lagunya You Remember sama Another Day in the Paradise. Tong. Enak lagi wis. Zaman iku wis rungon-rungonane wis Phil Collins rek. Ya, Europe The Final Countdown. Iya. Lho, jolali lho nek turan iku zaman iku rungokne lagu-lagune. Oh, berkelas apa Kalau untuk album Indonesia pertama yang berkesan ya, itu album netral pertama itu Walah. Oh iya Walah. Sama mini albumnya Pas Band yang album pertama. Bacok. Sebelum Impresi lupa saya. Lihat itu ya. Itu lagunya bahasa Inggris semua. Ya, itu Pas Band. Aku ben ngertine kok kakak-kakak iki ben sering latihan mek lagu netral iku ya. Netral pas terus lek buli kok Oasisan ben zaman iku ya. Iya. Nah, kalau itu kan masa-masa SMP ya. Kemudian masa-masa masuk SMA itu saya terpengaruh oleh ini sama Raffi, sama ada salah satu teman Kalimantan. Underground. Itu belum, itu eranya kita grunge. Grunge berkibar dulu awal tahun 91 itu albumnya Pearl Jam pertama. Ten. Nah, itu saya beli kasetnya. Kemudian Nirvana yang albumnya Nevermind dan Soundgarden.
trio Settle Sound itu yang menginspirasi dulu, sering dengerin itu. Sambil pastilah Metallica, JNR. Oh ya, Album Welcome to the Jungle itu tahun 87 rilisnya, saya juga beli tahun 89 kalau 90. Kaset apa? Kaset, dulu masih kaset. Itu album yang paling top lah. Zaman tahun itu kasetnya rego piro sih jane? SMA, zaman Dulu SMA wis. SMA itu Puluhan. albumnya JNR 11 ribuan. Oh, berarti 11 ribuan. SD kawan iku wis ya. Iya, kawan, Yukawi itu. Oh, di Setara kan gak ono di Malang ya. Belum dulu. Di Setara itu era-era 2000-an lah. Gendine kawan iku ya. Dulu yang sebelahnya Matos dulu. Di Setara itu lah masalah. Itu sudah era-era saya kerja itu. Ya, terus. Ini ngomong bahasa SMA. Jawa bahasa Indonesia. Loh, ini Aku bahasa bilingual. Indonesia kemelinti aku. Karena di episode sebelumnya sebenarnya kita ini juga ada konten belajar bahasa Indonesia. Iya. Wah, enggak Pak kau. Aku kebiasaan training di kerjaanku biar Oh bahasa iya, Indonesia. karena beliaunya ini orang kantoran ya kan. Dulu, Sekarang jabatannya ya dukur lah. Tapi ngomong bahasa Nah. Indonesia sudah biasa. Kalau kita ini rada pronounce-nya ini kalau di Amerika ke Latin berarti beda. Ya. Ya itu zaman-zaman SMA itu ya, sambil dengerin Metallica juga lah pasti, album Black itu, terus Justice for All, Megadeth gitu kan, terus apa lagi ya, Sepultura pastilah, album Rise sama Beneath the Remains itu pasti wajib tuh dengerin. Kalau anak-anak SMA 4 itu kan kulturnya rock ya. Kalau dulu ya, kita ngomongin dulu tahun-tahun 90-an, awal 90-an sampai saya lulus 94 itu kan SMA Tugu itu ada 3, SMA 4, SMA 3, SMA 1. Ya, kalau SMA 4 itu lebih ke ngerock, SMA 3 itu lebih ke jazz, musiknya orang kaya. Cat Band jazz. Ya. Kalau SMA 1 itu perpaduan. Wah, tengah-tengah. Berarti SMA progresif 1 ya. itu anaknya pinter-pinter, Teater. tapi anaknya ini low profile biasanya. Kalau SMA 3 ya memang sudah dari sononya memang sudah kaya raya mereka. Ya kalau SMA 4 ya combine lah biasa. Iya. Berarti sing yang kayak aku zaman kan menemani lagu-laguku aku dek SMP sampai SMA aku ben ngrungokno Dewa ambek lek hip hop ben G-Tribe lah. Lek ente apa, Pak? Ya Dewa pastilah. Dewa itu album pertama. Dewa itu 91 kalau nggak salah itu. Saya SMA kelas 1. Itu saya beli juga maksudnya. Terus album keduanya 92. Kalau yang barat yang tak sebutin tadi itu ya. Kalau yang slang malah SMP saya perpisahan itu di SMP itu saya pentas sama Mas Wendra sama Mas Pungki. Oh iya. Wah, ya, itu aku Mas Wendra Sampuki tahe yo. Itu sama delok kok di jero. lagu-lagunya slang album pertama. Album pertama slang itu tahun 92. Apa pis ya? Bukan, yang maafkan sama Oh, ya maafkan. Memang itu. memang ya. Oke. Sweet Sweet hehehe. Iya. Ya, balik lagi SMA ya itu. Terus sering festival kan, tapi saya dulu penikmat aja karena banyak yang lebih jago lah kalau di SMA. Saya hanya dari dulu menemani mereka ke studio. Ya cikal bakalnya koleksi. Ya koleksi dari situ. Terus kemudian era kuliah juga. Kalau kuliah kan 94-an. Kuliah lebih dahasa apa? Ya. Alirannya apa berarti? Ya tetap Grunge itu meneruskan album Pearl Jam tadi ya. Terus Nirvana juga sama album apa ya? Oasis lah, mulai Oasis, Britpop lah, Blur, Oasis, terus lengkap ya, semua albumnya ada ya. Dulu lengkap, sekarang ya pontang-panting udah laku jual. Pungsuhe sekarang Denko sama Meris. Aduh, ya. Jadi dulu kolektor, sekarang bisa jadi kolektor. Iya, kolektor. Iya. Hidup kan berproses. Nah, iya, terus. Itu ya itu Britpop. Nyebutnya Britpop apa? Iya, Britpop ya lah jare arek. British sing arek ngamen rambutnya Ya. miring-miring ini. Terus saya terkesima istilahnya Pure Saturday. Pure Saturday itu albumnya tahun 94 juga ya. Betul. Oh, aku tahu nonton Pure Saturday live di Bandung zaman SMA keren. Karena sudah tidak akan bisa melihat mereka lagi itu karena sebagian hijrah. Ya wong wis gede. Tapi musiknya zaman itu Pure Karena kan Saturday koyo personalnya sudah ganti mana. beda. Zaman itu maksudnya keluar di saat Pure Saturday ku beda dhewe lho kayak ya. Terus bukan penerusnya ya, era terus yang segenre itu kan The Sastro ya. The Sastro itu Britpop. Rumah kaca ngono aku. Ya, efek rumah kaca itu juga. Terus zaman setelah lulus iku dari SD sampai kuliah tadi wis kaset-kaset iku wis 19 kan ya sudah mulai terkumpul. di omah disimpen Di rumah, tapi kan ya masih ratusan lah. ya ratusan. Nah, zaman kerja
Belum, zaman nganggur, diceritain dulu. Zaman nganggur sih. Saya lulus 99, saya ke Jakarta, nggak dapat kerjaan, balik lagi. Sering bolak-balik Jakarta, touran lah. Terus ngeband sama kamu. Sebelumnya saya ngeband ngeband zaman lulus ya, wis lulus ya. Zaman lulus. Sama waktu kuliah itu sempat ngeband waktu pulang ke touran ya. Dulu kan seminggu sekali pulang dari Malang kosan itu. Sama Tutut, sama Dowe. Sama Desi. Pokoknya lagu-lagunya Pearl Jam kita cover. Dulu yang ngedrum Tutut. Oh, Tutut ya. Ya, di Batam Mas Tutut. Tutut. Assalamualaikum Mas Tutut. Berhijrah. Ya, Tutut itu drummer kita lagu-lagu Pearl Jam. Grupnya namanya Pecel Jam. Sebelum One High itu iya Pecel Jam. Kita Pearl Jam dulu. Panggilannya di Agustusan. Iya, sakar dhewe. Dulu studio di Turan itu cuma Pak Edi tok. Iya, Pak Edi. Ada yang lain zaman itu. Oh, Marhani setelahnya ya? Oh, setelahnya. Oh iya, Pak Edi pertama. Pak Edi pertama legend Pak Edi. Sama almarhum Mas Agung. Iya. Nah, terus itu apa namanya? Setelah itu One High itu 2000-an lah itu. Sama kamu 99 akhir 2000 sampai saya akhirnya kerja. 2002 saya kerja di Satu Lindo. Oh, itu namanya. Ya wis salah satu Lindo. Ya, itu terus kemudian merger sama perusahaan satunya saya berpindah ke Surabaya 2002. Itu sudah saya kehilangan masa-masa itu. Iku proses iku wis gak tuku-tuku kaset itu. Oh, justru beli itu. Jadi saya merambah ke mau tambah sih tas kerja duit akeh kan tambah kayak gatal kepengin tuku. Ngawur teman. Malah itu waktu dulu ngawur tuku sama ngumpulin diecast. Jadi selain kaset, itu start diecast dari situ ya? Iya, start diecast dari situ. Apa rame-ramenya juga pas itu ya? Belum. Oh, belum. Hot Wheels itu masih murah. Diecast yang impor ya? Ya Hot Wheels itu. Tapi kalau diecast itu kan yang paling ngetop Hot Wheels. Kemudian ada Tomica, Carrarama. Oh, diecast itu jenenge anu ya. Iya. Genre ini ya. Kalau mereknya ya Hot Wheels, Carrarama, Tomica, Matchbox kayak gitu. Kinsmart. Rek apa aku gak paham. Ya terus. Nah, itu di lapak-lapak depannya Delta Plaza zaman Jalan Pemuda Surabaya itu banyak dulu. Apa kaset apa awal-awal tahun 2000-an kaset CD dulu saya beli. Oh itu mulai kenal anu ya sing di luar toko ya. Di luar toko udah saya ambil jalur mainstream lah. Karena mengkoleksi itu kan bukan masalah baru atau enggaknya, baru itu bonus ya. Tapi yang penting kita terpuaskan, kita beli artis apa, rilisan apa, sudah itu. Loh, emangnya waktu ngelapak itu ngerti yang mau dituju itu apa yang selain artis apa waktu itu apa jarangnya apa uniknya apa? Kalau dulu waktu awal-awal itu masih pengetahuannya tentang artis sama ini genre aja. Jadi artisnya lagi seneng apa sama genrenya apa itu ya. Biasanya kan ada rekodnya rada miring ngono maksudnya. Ya, pasti itu kita bisa beli agak banyak lah dengan budgetnya. Dengan waktu itu playnya apa tip apa ya Ben zamannya? Combo. Waktu di Surabaya tipnya ini, pilih-pilih. Ya. Oh, lagi double peninggalan di Surabaya. Paham ya, Yes. Dulu gaji pertama tak. Gak duwe sing biyen Polytron combo gak zaman gak tuh. Oh, duwe ya. Ada. Iya. Ini. Oh, iki Polytron double tag sing ngerekam ini zaman kuliah ini. Ben very no man's land Ben menggandakannya toko iki Ben. Iya. Terus dari ini beralih ke sini. Iki sih kena lagi. Bisa semua. Terus ya itu awal tahun 2000 itu terus sampai saya berpindah pekerjaan lagi ke operator hijau 2007. Dulu operator kuning ya. Di Jalan Kayun itu operator kuning. Terus 2007 operator hijau di Jalan Lapangan Bungkul Surabaya tutup udah operatornya itu. Pokoknya seputar Surabaya. 2009 saya berpindah ke operator hitam. Yang PMA itu Hongkong punya itu sampai terakhir itu sampai 2020 ketika saya sakit. Berarti itu ke Bali terakhir dulu. Itu ya. Tapi 2009 saya pindah di operator itu ke Bali. Benarnya terakhir tapi kan perusahaan terakhir ke Bali puluhan tahun ya. Dari Bali pindah ke Blitar ke Malang, Malang ke Lombok Banyuwangi, Jember. Terus 2020 saya dipindah ke Jawa Tengah, saya sakit, saya mengundurkan diri. Dari 2020. Sedikit cuplikan cerita hidup ya. Iya. Curhat loh. terus. Ya karena sakit itu ya. Tapi ya memang mungkin sudah istilahnya sudah ditentukan. Jadi memang dulu saya tuh pengen jadi pengusaha kecil-kecilan lah. Istilahnya
misalkan usaha kita kecil tapi kita bosnya gitu. Iya. Itu cita-cita saya gitu. Walaupun di lingkungan saya semuanya karyawan, gitu. Tapi saya sendiri punya pemikiran gitu. Kenapa saya ingin mengolah bisnis saya gitu. Ya, kalau enggak waktu itu tahun 2020 sekitar usia saya udah 44. Saya berpikir kapan lagi gitu ya. Walaupun banyak yang menentang, ya memang cobaannya ya banyak. Usaha pertama ya bangkrut sampai nggak punya apa-apa. Sampai ketemu alhamdulillah setahun kemarin itu saya berpikir kenapa nggak di depan mata yang saya olah gitu. Kadang orang manusia itu kan lupa. Yang terlalu jauh mikirnya, padahal kita maunya sebenarnya basicnya manusia itu ketemu nih ngono akhirnya. Simpel aja mikir yang di depan mata. Prinsip yang saya pelajari gini. Lakukan apa yang kamu bisa. Mari setelah resign dari perusahaan itu wis keluarga kan ya wis. Oh, sudah, saya menikah alhamdulillah telat 2016. Usia saya 40 baru nikah. Dan sekali lho, lek sing narasumber berikutnya wis kendel ping pindho. Di narasumber berikutnya ya. Pacarannya kayak. Iya. Kan soalnya banyak kota. Iya, bener. Ya itu, jadi akhirnya saya punya prinsip itu. Akhirnya pas rokokan ngendeng bengi-bengi mau kepikiran, iki kok ngono. Ya lakukan apa yang kita bisa, yang kita kuasai. Fokus di situ. Jangan fokus apa yang kita tidak bisa. Ya lakukan apa yang kita bisa, yang kita kuasai. Fokus di situ. Jangan fokus apa yang kita tidak bisa. Tapi pemikiranku terjadi setelah ruwet ngono kan. Setelah ruwet bingung mikir opo ngono kan. Iya. Jadi memang kalau menurut saya ya, prinsip saya itu adalah lakukan apa yang kamu bisa. Yes. Lakukan apa yang sudah kamu kuasai. Itu aja, sudah simpel. Itu yang saya lakukan. Jangan memaksakan diri ke sesuatu yang kamu belum bisa. Kamu punya effort lagi untuk belajar. Yes. Momennya akan ketinggalan. Penjelasannya. Saya. Nah, akhirnya saya kenapa kok bulat seperti itu ya, karena saya itu terbiasa kerja dulu berpikirnya sistematis. Semua berpikirnya itu terprogram gini-gini. Kantor ya. Tapi ketika kita usaha sendiri itu nggak bisa diterapkan. Jadi sebenarnya kita harus balik lagi ke anak kecil. Kita mikirnya simpel aja yang menghasilkan selesai. Kalau masalah rezeki itu bedanya ya. Bedanya itu. Ya. Dan itu bisa buat apa ya? Kalau jari arek saya ini healing gitu. Jadi penyembuhan buat penyakit saya. Saya lebih ayem melakukan. Saya bergelut dengan dunia kaset. Walaupun kadang melepas kaset yang sejarahnya saya tahu itu berat ya. Tapi insya Allah berkah gitu loh. Karena itu saya menjualnya itu, sebenarnya nangis ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa buat keluarga saya. Gitu ya. Jadi insya Allah berkah lah. Hal yang dicintai loh. Harus belajar merelakan hal yang kamu cintai. Iku dari resign ke, iku sakit. Nggak salah sejarahnya sakit berapa kali waktu itu Pak ya? Masuk rumah sakit sampai memutuskan resign nih loh, maksudnya mentoknya di mana titiknya? 2020 lupa saya, Mei kalau nggak salah. Mei 2020 itu saya sakit pertama, serangan pertama. Itu pandemi ya? Sebenarnya sudah pandemi, tapi tidak semua rumah sakit COVID. Jadi waktu itu saya dirujuk ke Pantai Nirmala, sebenarnya dianggap jantung. Dulu kan namanya sebenarnya asam lambung, sesek gitu. Dianggapnya jantung, tapi ternyata di sana sembuh, jadi nggak nginep pulang. Kemudian bulan berikutnya serangan lagi, saya ke sana. Di luar kota? Enggak, waktu di rumah. Jadi waktu itu kan WFH. Oh iya, saya di Jember. Saya ke Pantai Nirmala, kemudian akhirnya suruh opname 5 hari, keluar bulan Juli itu, ingat Juni atau Juli lupa. Itu terus kemudian seminggu berikutnya kan 5 hari keluar ya, seminggu berikutnya saya kontrol, lah kok kumat lagi waktu di rumah sakit. Ya itu yang bikin saya sayang duduk sini, berubah ininya. Sini sayang, sini bicar. Nah bicar, ini adik Pijar, anak pertama dari Mas Yopi. Say hi itu kamera. Ya gitu. Jadi seminggu berikutnya saya opname lagi 4 hari. Nah itu yang merubah saya merenung di rumah sakit. Opname di Malang ya? Iya, di Pantai Nirmala waktu itu belum rumah sakit COVID Pantai Nirmala. Ya akhirnya saya mikirnya, wah saya coba banting setir lah. Karena saya takut kumat. Istilahnya saya takut kumat. Soalnya wis berapa kali ya? Iya. Ya terus. Ya, jadi ya jujur. Ya oke. Takut mati lah jujur. Ya gitu. Sini bicar. Di sini Pi. Sini duduk sini. Biar kelihatan kameranya sama-sama. Duduk sini nah. Nah, ikut sini nah. Oke. Nah, itu kelihatan itu. Nah, gitu.
Ya itu. Ya penyakit saya itu psikosomatis. Pernah saya naik pesawat terus takut mati, takut sesak gitu turun. Pernah naik kereta turun, sering kayak gitu. Ya, jadi akhirnya kan butuh kepercayaan diri ya. Karena setelah sakit itu bicar. Sini saya. Jadi setelah sakit itu saya berpikir ya gimana caranya saya merubah hidup saya gitu. Iya, kepingin. Percuma saya punya penghasilan yang lumayan tapi kok saya Ini sakit. Pilihan yang diambil. Pilihan hidup. Pilihan hidup loh ya. Pilihan hidup. Ya tidak semua benar menurut saya ya. Ya, Itu betul. nafsi-nafsi lah kalau dari Pas saya santri nih. ya, kan Santri kan. Padana. Santri beling. Terus. Ya itu. Iya. Dan itu sudah keputusan terakhir sebulat lah ya wes, kayak wes pasti ono pertentangan gitu ya. Oh, pastilah, pasti. Ya circle terdekat lah keluarga mungkin. Pasti. Soalnya mari berpenghasilan dengan ya pekerjaan yang pasti tetap memutuskan kan ono jeda. Iya. Dan karena sebelumnya juga belum ada kesempatan berwira swasta kan. Belum. Ya makanya saya Banyak. itu orangnya risk taker. Saya memang dari dulu risk taker. Jadi saya akan penasaran sebelum saya melakukan sendiri. Iya betul. Ya, Untuk memang. saya ini. Tapi ya alhamdulillah ya jatuh bangun gitu. Iya. Sampai ya nggak punya apa-apa ya pernah. Nggak punya apa-apa pernah. Tapi ya itu kita bisa bangkit pelan-pelan lah. Ya belum 100% tapi alhamdulillah udah ketemu. Ya pelan-pelan aja. Ya, dengan menata ulang Iya, benar. semua koleksi ini akhirnya. Ya sama dibantu oleh teman-teman sesama penjual kaset di Malang kan ada juga teman-teman banyak ya. Seperti Itu menjalin hubungan sejak. sejak saya jadi pembeli sekarang seprofesi. Oh. Seperti bisa Sebutkan beberapa nama yang ada di Malang. ada Mas Udin Eske. Mas Udin Eske itu daerah ndi? Rumahnya di Noyo sih. Di Noyo. Tapi Koleksinya? ya dia penjual, dia juga record label juga, dia bisa produksi. Ya. Terus sama toko vintage Mas Odi yang di Bunul. Itu. Terus yang paling legend, paling senior ya Mas Tono, yang Tono Maiden yang di Jalan Juanda. Oh, iya. Ya, itu Mas Tono, terus ada lupa. Oh, Mas Heru Glam. Ya, termasuk sama juga. Ya, sama-sama. Kemarin juga beberapa koleksi itu tak jual ke sama. Itu di Rekam Jaya. Banyak teman-teman. Mas Atim juga ada Atim. Mas Atim. Terus akhirnya ambek sembari healing emang pasca rehat resign ambek healing ambek toto iki ambek ya akhirnya menemukan ide secara tidak langsung akhirnya ngono ya punya konsep menata ruangan ini. Iya. Ya memang cita-cita saya dulu itu waktu masih kerja ya, saya punya rumah. Ya kebetulan alhamdulillah akhirnya saya balik ke sini ya. Memang almarhum ibu saya itu dulu pengen saya itu balik ya, saya terakhir. Terus ya, saya menata rumah saya ini seperti keinginan saya. Maunya saya, betul. Jadi saya bayangan saya koleksi saya akan saya pajang. Keinginannya kabeh wong ngono iku jajane. Iya. Nah, saya termasuk beruntung alhamdulillah, ya, makanya bener. saya bersyukur itu. Aku sih durung duwe iki keinginan iku. Iya. Terus apalagi istri saya backgroundnya kan pariwisata. Nah, dia kepingin dulu usaha bikin ini dong kafe kecil-kecilan tapi konsepnya warkop. Oke, saya bukain. Nah, itu salah satu usaha saya yang termasuk gagal. Iya. Dan saya belum. Saya jual beli motor juga akhirnya ya lancar sih tapi keuangannya karena belum berpengalaman tadi itu nggak ada background pengusaha. Dan itu di saat pandemi soalnya. Di saat pandemi. Saya terabas semua itu. Jadi saya itu tidak mau pakai jalan orang lain memang. Jadi saya pakai jalan sendiri karena menurut saya orang sukses harus pakai jalan yang berbeda. Tidak mau pakai jalan orang lain memang. Jadi saya pakai jalan sendiri karena menurut saya orang sukses harus pakai jalan yang berbeda. Berarti ya di saat memulai resign dan memulai membangkit menata usaha itu di saat pandemi. Bayangno angele kayak apa? Dan banyak yang menggoblok-goblokan saya ya nggak apa-apa. Ya, karena beda saya pemikiran. Waktu itu saya diambang kematian gitu. Rotok cedak apa? Iki cek meke. Saya diambang kematian, kemudian terus kok saya punya keinginan jadi pengusaha, kenapa nggak saya wujudkan gitu loh. Pilihannya berat di situ. Jadi saya akan penasaran seumur hidup saya gitu.
Akhirnya saya nekat saya termasuk nekat, dan alhamdulillah istri saya mendukung walaupun sekarang kondisi kita masih Eling loh ya. berjuang ya. Beda loh ceritanya kalau start mulai usaha dengan usia sekarang ambil sing zaman dulu merintis mungkin umur belasan atau 20-an, dan beliaunya di atas umur 4 ini berarti 45 44 lah. 44-an loh, kondisi start mulai nol, bayangno. Beda ceritanya berarti struggle-e yo kudu rada. Dan di saat itu ya mohon maaf ya, ini bukannya curhat atau apa ya, di saat itu ya bener lah bahasa ada semut itu ya, di saat kita kerja enak ya banyak teman ya. Di saat kita sudah resign, kita nggak ada apa-apa ya, kelihatan benar-benar teman mana ndak kelihatan. Jadi kita mulai usaha yang untuk tempat ngumpul nggak ada yang datang. Itu sudah, tapi nggak apa-apa, akhirnya alhamdulillah saya mikir berarti, akhirnya ya. iya, berarti dia teman saya dan dia bukan, saya begitu sekarang. Tapi nggak apa-apa, semua saya maafkan. Waduh. Apa. Loh, tapi akan kejadian loh ini. Kamu ngalami lah, kamu jaya di saat jaya dulu, kemudian kamu balik Malang saya tahu. Oh, itu loh. Mana ya real temanmu, mana enggak. Tapi enggak apa-apa, itu pelajaran mahal. Ya, oke. Terus itu kemudian saya nemukan istri saya buka warkop itu juga masih kesulitan. Rame hanya 3 sekarang bulan. warkop masih aktif ini ya? Warkop aktif, tapi saya menonjolkan barang-barang vintage saya yang saya jual. Orang mau beli kopi mau enggak terserah. Kadang kopi saya gratiskan. Konsepnya rada berubah lah. Iya. Jadi, tapi istri ada jualan apa snack-snacknya masih? Istri karena hamil baru melahirkan, jadi anak saya kedua lahir. Oh, alhamdulillah tas melahirkan umur pirang bulan tadi? 2 bulan. 2 bulan. Yang pertama anaknya jenenge Pijar, yang kedua jenenge Bumi. Nah, tadi nanti akan ada ketiga 4 mungkin Langit dan Petir insyaallah. Ya itu. Terus saya jualan motor itu kan, terus tapi kok akhirnya susah karena motor itu kan butuh biaya gede, terus waktu delay yang lama, perputarannya ini. Tapi saya tetap kayak akhirnya memang skill ente di dunia perkasetan itu. Iya, karena saya suka atau sejarah. vintage-nya ya. Saya suka sejarah sebenarnya. Basic saya, ibu saya kan guru sejarah. IPS ya. Guru sejarah ibu saya, jadi saya dulu banyak cekoki ilmu sejarah sama ibu saya. Itulah saya menyukai barang-barang lama. Nah, itu loh, saya mencintai, harus punya passion. Ilmu cocok logi Jawa itu. Ya. Harus punya kecintaan sama barang-barang lama. Termasuk kaset itu anggap barang lama, tapi ada karya di situ. Terus kayak iki selain kaset untuk TV dulu sudah ada atau setelah mendekorasi ini terus dikolek? Sebelumnya ada sebagian, terus kemudian barang kan datang dan pergi ya. Barang jual. Jadi selama saya pernah kerja di terakhir itu, saya meeting di Jakarta, saya meeting ke Jogja itu. Kalau teman-teman ke mall kemana, saya ke pasar Pilihan. Oh, sepeda nih jalannya. Iya, jadi saya pernah itu bawa koper ini mana koper? Di sini bekakas rosokan kafe. Iya, itu datang dari Jogja ya gitu. Bawa speaker, bawa apa dulu saya kirim gitu. Nah, itu mulai kerja itu ya malah menggila. Waktu di Lombok saya pulang bawa Vespa 2. Di Bali saya bawa tulinanis kayak ngono cara BH, bawa apa gitu. Iya. Terus sekarang kalau di sini ya saya mendatangi pasar-pasar loak, Timbangan, ke rumah-rumah tua yang mau ini ya saya tanya dijual enggak ini, ada yang alhamdulillah dikasih. Iya. Ya kayak gitu. Ya kita harus mencintai barang-barang. Betul. Oke. Sekarang itu tak potong sing iku, kita akan fokus ke koleksi. Saya tertarik dengan saya dimulai dari koleksi kaset. Di situ ternyata ada istilah apa tadi, rilis dan pralisensi dan lisensi. Nah, itu mungkin bisa ambilkan contoh dari 2 perbedaan kasetnya sing endi, Pak? Ono iki untuk bukan. Oh iya ini. Ini bisa sama kaset lisensi. Nah, gini. Dulu tahun, kalau kita ngomong tahun 88. Nah, tahun 88 itu Bob Geldof itu seorang musisi dan tokoh pergerakan musik di Amerika sana, itu melakukan protes keras ke pemerintahan Indonesia, Presiden Soeharto melalui Presiden Ronald Reagan, sampai memaksa Presiden Ronald Reagan menekan pemerintah Indonesia. Karena apa? Era sebelum tahun 88 ke bawah itu istilahnya di kita sekarang untuk teman-teman kaset itu perkasetan itu bilang pralisensi. Artinya apa? Untuk khusus lagu barat di Indonesia itu semi lisensi bahasanya. Jadi
seperti perusahaan rekod rekaman kayak misalkan ini ya, contoh ini sing yes banget. iya Yes, bentar. Ini contoh rilisan Yes, album Pink Floyd sama rilisan Billboard The Doors ya. Ini pralisensi, artinya dulu baik perusahaan Billboard, Yes, Mona Lisa, Ini dua ini pralisensi. pralisensi semua. Coba ambil cerita nono. Iya. Ya, jadi ini dua-duanya era-era pralisensi sebelum tahun 88. Ini rilisan pralisensi sebelum tahun 88. 88. The Doors ambil Pink Floyd. Pink Floyd. Nah, dulu Ini yang ngeluarin Indonesia ya? orang Indonesia, jadi dia membajak, istilahnya membajak Membajak secara legal kasarnya. Tidak juga. legal di Indonesia. Legal di Indonesia. Kenapa legal? Karena mereka ada cukainya. Jadi mereka membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Tapi tidak membayar royalti ke artisnya di luar. Berarti pinternya pengusaha melobi pemerintah Indonesia zaman itu berarti ya? Ya, dulu ada celah bisnis di situ lah. Iya. Jadi istilahnya dulu itu orang-orang ini dia membajaknya lewat piringan hitam biasanya dan di copy ke kaset. Nah, itu macam-macam, ada Aquarius, Billboard, terus ada yang Yes kayak gini, terus ada zaman era itu memang yang masuk ke Indonesia piringan hitam bukan kaset ya? Atau memang belum ada? Jadi saya kurang tahu ya, karena saya waktu itu masih kecil ya, tahun 88, usia saya itu masih 12 tahun. Tapi paling enggak saya tahu itu kaset dulu untuk waktu itu harganya berkisar antara Rp1.500 sampai Rp2.750. Hitungan mahal itu. Itu zaman itu lumayan mahal. Lumayan mahal untuk kaset itu harga segitu. Terus kembali ke ini tadi pralisensi. Ini presidensi. Kemudian tahun 88 protesnya kenapa? Karena tahun 86 atau 87 itu ada konser Live Aid untuk korban kelaparan di Afrika. Itu dibajak sama orang Indonesia dan albumnya laku keras, bisa sampai ke Arab Saudi, bisa sampai kemana, bahkan kolektor dari orang luar itu juga beli banyak. Iya. Nah, penggagasnya namanya Bob Geldof ini ya marah karena kan ini sudah konser kemanusiaan kok dibajak gitu loh. Itu sing saat aku live itu di YouTube banyak yang salah satu artis saya Queen itu kan. Iya, Queen. Terus Phil Collins, macam-macam banyak artis besar banyak untuk korban di Afrika kelaparan. Akhirnya. Nah, dari situ kemudian ditekan oleh Presiden Ronald Reagan sehingga ya akhirnya Presiden Soeharto ya menerapkan aturan bahwa ya harus bayar royalti resmi ke artisnya di luar negeri. Makanya kemudian muncul era lisensi setelah tahun 88 akhir atau 89 coba seperti yang kayak gini. Sudah berlisensi. Nah, ini lisensi pertama ini kalau nggak salah ini albumnya punyanya Kings, ini lisensi pertama. Tahun 2007. 8 ini kalau rilisnya tahun ini rilis albumnya tahun 80 tapi dia keluarnya di Indonesia 89. Coba sudah mulai The Clash. The Clash sih sing kayak Elvis juga. Betul. Rock and roll. Ya. The Clash punk. Punk. Nah, ini The Clash salah satu contoh lisensi pertama ya. Ya, tapi harganya masih belum begitu mahal, 4.000, 5.000. Polygram itu pertama, awal-awal lisensi pertama. Tapi kemudian sudah langsung resminya, kayak misalkan dia Aquarius resmi atau CBS ya, Po? Ya, nah. Itu company-nya. Kira yang mengeluarkan apa rekod ya? Apa namanya? Kalau Billboard dan lain-lain ini apa itu? Zaman ini kok yang ini Kings record Kings. Polygram, ini punya Polygram. Jadi yang pre-lisensi itu Indonesia. Ada pajak ke pemerintah Indonesia tapi belum ada royalti ke artis. Nah, setelah itu yang berlisensi ada pajak Indonesia dan royalti ke artis. Nah, sing ini yang melegenda dulu ini apa? Yes. Itu yang paling top. Apa lek ngarani iki apa? Dari Bandung itu. Iki apa? Ya lokal recording Indonesia dari Bandung. Atau distributor apa distribusi? Ya, dia pencetak, dia nyetak, dia distribusi, dia juga sampai saiki gak ono kan? Udah enggak ada, kan enggak boleh sama pemerintah. Jadi dulu Yes Billboard, ada Aquarius, ada Saturn, macam-macam. Banyak sekali, ada 10-an lebih. Banyak. Yang perusahaan company Indonesia yang menjual pralisensi lah. Tapi untuk dunia kolektor sebenarnya
bukan ngomong wah ini bajakan ya, bukan asli. Oh, iya, Bukan, iya. suaranya sebenarnya sama. Bahkan kadang kualitasnya lebih baik karena apa? Pitanya dia pakai Maxell. Oh, Pitanya lebih ya, hitam. ada teknologi baru. Iya. Jadi Maxell itu lebih tahan lama. Tapi ada lagi pitanya Sony BASF. BASF. BASF itu dia lebih coklat. Dia cuman enak awalnya, dia treble Molor-molor. keluar, tapi dia jangka panjangnya dia nggak kuat, Oh, molor-molor. Kalau dari pengalaman para kolektor itu Maxell lebih Biyen eling kene zaman itu ku kaset kosongan ya, terus betul. ngene ngerekam. Iya betul. Wow. Jadi kalau terus apalagi di dunia perkasetan yang orang umum kira-kira nggak tahu selain peralisan Indonesia emang apa mana kira-kira sing menarik atau apa yang menjadi buruannya para kolektor? Ya akhirnya gini, jadi yang pralisensi walaupun disebut kadang wah itu bajakan, sebenarnya ya menurut saya nggak bajakan. Ya memang bajakan, tapi untuk kualitas suara sama aja. Bahkan untuk kolektor-kolektor yang die hard ya, yang kolektor berat, itu tetap memburu rilisan-rilisan seperti Yes, Mona Lisa, terus Bootleg Record, Ya sampai Apple itu ada juga orang dari Bandung. Terus Aquarius yang lama. Jadi gini, kalau dunia kolektor itu dia tidak akan membeli, dia tidak hanya membeli artisnya siapa. Misalkan kita ngomong The Doors ya. Kalau kolektor walaupun albumnya sama, dia akan membeli rilisannya rilisannya Yes. beda. Ya. Jadi pernah di album yang sama, misalkan album A gitu ya, itu rilisannya banyak. Gitu. Tapi covernya yang anu beda. Macam-macam tergantung desainnya dari Yang- company masing-masing. Ya dengan album yang sama tapi covernya beda-beda gitu ya. Ya covernya beda dikit lah, beda depannya tok, tapi fotonya ini sama biasanya, tapi layoutnya beda. ya, gitu. Nah, Jadi terus kalau dunia kolektor gitu, sampai apa tadi yang diburu band apa yang di luar tadi sampai dia mengejar rilisan yang ada di Indonesia emang loh. Walaupun dia sudah punya apa emang kenapa tadi? ya kalau itu beda cerita lagi. Oh beda cerita, butuh perkara emang ya. Beda. Itu Nanti kita skip ceritakan. Jadi di skip dulu. Jadi intinya itu. Hmm. Jadi seorang kolektor dia akan mencari tidak hanya artisnya tapi dia rilisan apa. Kemudian bisa diperdetil lagi dia rilisan keberapa. Paham? Oh Jadi iya bisa first press kayak atau buku rilisan ya pertama. buku cetak betul. berapa itu. Betul. Nah, cetakan yang pertama pasti lebih mahal. Ya jenenge barang antik ya semakin Iya, lama ya. Semakin lama. Terus dia akan gini. Tergantung masing-masing press tadi rilisan itu dia akan tahu berapa kopi itu apa dilepas. Nah, biasanya yang kopiannya yang sedikit itu yang dicari. Biasanya bedanya cuma sedikit. Kadang cuma penataan dalamnya, itu kalau kolektor sejati dia pasti tahu. Walaupun lagu sama. Itu loh gilanya para kolektor. Ya zaman dulu kasetnya budak-budak ini nih fisiknya. Terus transparan. Macam di sini. Limbahnya daripada limbah. Di belakang itu banyak sekali. Iya. Dan semua yang dikoleksi di sini itu layak putar dan bisa diputar. Bisa. Dan ini playernya ada mulai dari tape, mulai zaman bahula sampai yang teknologi terbaru sampai ada pemutar piringan hitam juga ada. Nanti like, kepingin yang generasi teman-teman sekarang yang belum pernah dengerin suara piringan hitam atau teknologi recording zaman dulu sing rada apa cempreng ada di sini. Keren. Ya karena analog itu kalau bagi orang pemusik ya kalian yang musisi Mas Yuda sama Mas Boem ini ya sebenarnya ya analog surganya. Kalau digital itu kita seperti mendengarkan robot. Ya sorry to say gitu loh. Bukannya saya bergelut di dunia ini tapi pendapat netral gitu. Karena sebagai manusia kita harus mendengarkan seoriginal mungkin, senormal mungkin. Kalau sudah dipengaruhi teknologi itu bosen lah pasti kita dengerin sekali sudah. Tapi kalau kita dengerin analog walaupun kaset rotok istilahnya suaranya dengung-dengung titik gitu kan, mendem terus piringan hitam gemerseknya itu sensasinya di situ, candunya di situ. Kalau CD yang lebih mendekati, CD udah relatif jernih CD. Jadi kalau di urutan keningkratan keningkratan strata sosial rilisan fisik itu nomor 1 itu yang didewakan vinil nomor 2 kaset, nomor 3 baru CD. CD di bawah kaset ya hitungannya ya stratae. Ya, karena dia justru lebih bagus ya. Iya. Jadi kalau bagi orang awam mungkin
dengarkan CD lebih seneng karena lebih jernih. Iya. Tapi kalau bagi yang seorang musisi atau apa yang berkecimpung di dunia itu, pasti dia akan sensasinya beda. Betul. Pasti Dan sensasinya itu beda. juga salah satu kayak impian ya dari pelaku musik ya, termasuk aku pribadi nih kayak teman-teman Extreme DK sampai bisa dia rilis vinyl itu, waduh itu Wah iya, itu satu pencapaian tertinggi. tersendiri, kepuasan sendiri. tersendiri, Nah, ya. itu luar biasa. Ya. Seperti Mas Yuda tadi itu bilang kan dia nggak sekedar cari uang atau dia cari itunya kan, bahwa dia ketemu apa musisi idolanya atau apa ya sama kayak gitu. Ada value lain Ya, di luar money, men. Yo. tidak semua karena uang. Kita butuh uang, tidak semua. Nah, itu di garis bawah. terus. Gitu. Nah, Oke. sampai ngomong apa lali. Wae sing nganti ngomong. Nah, iya sik ngene tak batasi. Iki sebenarnya saya nanti kepengin lagi ke sini kok karena banyak yang perlu diceritakan. Aku kepengin ngejak Mas Wahyu. Kayak tandeme cocok ngomong-ngomong masalah seputar dianya juga banyak koleksi terutama musisi-musisi lokal. Mas Wahyu KCMT. Oh, ya katanya mau kesini. Ya, beliaunya Cari dulu temen. aku lali Mas Wahyu dulu kalau mau ke sini ku ngomong kongkon ngejak lho. Aku Wah, mang jenenge wong ribet mang Dia bilang saya mau kesini. larang ketemu OO barang gitu mang. Berarti insyaallah nanti next kita akan lebih banyak ke sejarah dunia musik nanti sama Mas Wahyu lah. Aku sekarang pengen cerita. Nah, terus gini, ada lagi. Selain itu juga ada kayak misalkan kaset Joe Gypsy, ya kan? Ini tak jelaskan dunia perkoleksian, tidak hanya kaset ya, tapi secara general barang antik lah. Joe Gypsy ini ini karena dia tidak keluar rilisan resmi, termasuk diburu para kolektor. Guru Gigi. Ya, itu musisinya Guru Soekarno Putra. Ini Bene Guru Soekarno Putra ya. Tidak apa lengan ini kenapa kok jadi unik kenapa? Karena Ya karena rilisannya cuma sedikit jumlahnya. oh rilisannya sedikit. Iya. Dan sekarang diburu harganya ya paling murah ya 300.000. Ini dikeluarin 500.000. oh, Bisa luar biasa. dicek di Dikeluarin siapa iki sing label? Lupa. Oh iya. Terus album Dewa ini apa? Kerajaan Cinta yang dikeluarkan oleh salah satu provider. Ya, dulu sempat saya kerja di sini juga. Ini juga agak lumayan lah. Ini karena dia kan terbatas nyetaknya. Iya. Jadi hukum ekonomi sih, barang sedikit, Ya. permintaan banyak ya. Itu di dunia kolektornya. Kemudian ini albumnya The Sigit. Oh iki dek koper iki sing EP. barang-barang sing Ya, rare dan laham-laham iki. ya enggak layak tampil. Iya. Kalau di situ yang wong wedo ayu-ayu gitu. Iki The Sigit. The Sigit ini mini albumnya. Mini albumnya Ini album pertama. Ya, Oh, The sejarah Sigit. iki berarti rek. Terus kemudian Iki mbok The Sigit duwe ora sampean iki. Koleksine sampean dhewe. siap, baru laku itu White Shoes and the Couples Company itu White Shoes. 1.500.000 itu kaset baru laku kemarin. Waduh. Itu lho. Ya mungsuhnya ya Denko sama Meris tadi. Iya. Terus Moka juga ini Moka itu juga. Sama Pupen ini bajunya yang tak pakai Pupen ini Grans pertama. Jadi ini drummernya Marcel. Tak pikir mang pemain basket cak sih digawe mang. Seperti Pipen. Kudu dipae. Pupen ini Grans Bandung. Bandung. Ini vokalisnya yang seringnya itu. Oh, cikal bakale iki. Iya. Waduh. Nah, iki lho sih. Vokalisnya sering Iki kayak- beberapa yang di-spill tadi kok masih banyak. Nanti kayaknya harus ada edisi berikutnya Pak Bob. Men aku lek di round swing kok sampai bengi. Saiki aku pengen delok iku lho dari Gustave Lanora. musisi Molang. Musisi Molang yang juga banyak dijual di luar negeri. Nah, cucunya Pak Desa ya. Dari sekian yang mungkin yang paling disenangi atau yang paling unik atau yang punya histori panjang atau apa no ceritakan dua wis. Ya pasti itu albumnya Phil Collins But Seriously. Kemudian album Kenapa? Genesis. Ya pertama saya beli, saya suka. Oh. Karena kakak saya penggemar Genesis, jadi saya itu apa? Pijar. Kalau yang unik atau yang punya histori yang ente tahu apa sing Pearl Jam lah pasti Pearl Jam. Kenapa? Itu, ya karena pergaulan saya di SMA 4 dulu mendengarkan Pearl Jam Grunge. Terus Nugi ya. Dulu kan versi Pearl Jamnya Indonesia kan Nugi. Iya sama Nugi. The Alf. Duwe ya. Punya. Oh, iku piro rong album apa? 4 kalau nggak salah. Bumi Air Udara. Ya salah satu kenapa tak namain Bumi itu albumnya Nugi. Iya. Gitu. Wah, keren nek. Filosofinya. Iya Nugi Ini rek. bicara. Terus Kemudian lek musisi lokal yang lain tahun sing dulu loh. Sapa sing punya Dara Puspita lah. Dara Dara Puspita Puspita. itu juga Oh, termasuk punya yang koleksi akeh, Pak.
punya, tapi sudah laku semua. Piringan Tapi hitam laku ke kolektor Jakarta, kaset ke kolektor Korea, DJ Korea. Saya alhamdulillah sudah pernah menjual barang Korea. Nominal kira-kira Satu hampir sekitar kalau dikurskan 400 sampai 500 satu kaset. Saya punya 3 dibeli semua. Oh berarti sudah relasi penjualan ke luar negeri barang lagi Pak? Ya masih sedikit, sama satunya ke UK itu. Ada penggemar diehardnya Sonic Youth, Mr. Alan. Itu dia 2 kali. Fan-fannya Sonic Youth. Ya, Sonic Youth. Nah, itu yang mau tak ceritakan. Nah, dia karena dia itu diehardnya Sonic Youth, jadi dia itu sudah punya yang official baik CD, seluruh PH, albumnya sama kaset dia sudah punya. Dan dia khusus mencari ke mungkin ke negara-negara lain, di Asia mungkin khususnya ya. Dia cari yang bootleg. Ya, bootleg itu istilah bajakan kerennya. Nah, kemudian kan banyak teman-teman di Malang itu kan yang bisa memproduksi sendiri. Itu yang ya untuk apa? Iku info itu dari luar negeri mereka tahu dari medsos apa dari Instagram apa dari itu dari Instagram. Jadi saya kalau Instagram banyakin hashtag aja. Wah, wis ngerti hashtag kan. Apa hashtagnya apa itu? Dodolan apa kolektol apa? Nah, ya Sonic Youth albumnya terus apa gitu yang Iya. Oke. Keren. Oh, iki gak mungkin lek cerita kabeh tambah atau apa mungkin sudah berapa jam? Loh, iki wis hampir 1 jam wis iki. Dawa iki episode panjang. Ngalahkan Jadi Soleh Solihun. Iya. Nanti insya Allah kayaknya harus ada lagi, tapi aku harus ngajak Mas Wahyu karena keterbatasan saya di dunia ini. Tapi karena di koleksi yang di dalam loh, kalau di dalam situ ada koleksi uangnya itu banyak. Ya, boleh lihat-lihat. Musisi-musisi yang saya sendiri nggak ngerti, tapi kalau saya diceritani manakibe sejarah ceritanya artis wah luar biasa Pak. Di Indonesia ini ternyata semakin menambah kecintaan kita pada bangsa ini. Dari satu sisi. Brothers. Tilman Brothers saya juga punya kasetnya. Tilman Brothers aku baru ngerti di gini. Tilman Brothers itu malah The Beatles itu malah melihat konsernya dia di Jerman kalau nggak salah di Hamburg. Ngerti sama baru mereka mendirikan The Beatles. Itu awalnya melihat musisi Indonesia Tilman Brothers. Eddie Tilman, Mr. Eddie Tilman. Mungkin di biografi ini Beatles mungkin ono kalimat The Tilman Brothers itu mungkin ya. Mungkin. Kira-kira. Ngono mungkin kira-kira dulur. Kayak apa yang ingin Anda sampaikan apa sedikit entah di dunia iki apa kehidupan apa ingin disampaikan sebelum kita ada episode yang lain. Ya kalau saya sih sekarang mungkin beda ya sama saya 5 tahun dan 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang kalau kita ngomongin sekarang ya fokus apa yang kita bisa. Simple. Quotes hari ini dari Mr. Bob Warkop Pijar dan Vintage Store. Fokus dengan apa yang kita bisa. Insya Allah itu sesuai passion kita. Kalau mengerjakan sesuatu sesuai passion kita ya kita tidak akan cepat lelah, semangat tetap ada. Betul. Terus kita akan punya lingkaran teman itu apa namanya? Circle. Nah, yang circle sama, yang mengerti kita, frekuensi yang sama ya. Jadi kita obat kita juga. Betul, itu healing ya. Obat yang paling itu sebenarnya psikis itu kan obatnya itu. Iya, lek wong pensiunan kan circle yo jogging ngomong kanca-kancane. Ya bagus sih itu. Ya. Tapi kan ya kita menemukan circle masing-masing. Ya, nah, dari situ ya itulah kita akan insya Allah bisa melepas segala penyakit hati kan kayak gitu. Itu yang penting itu. Iya. Kalau kita kumpul dengan teman-teman yang sealiran sefrekuensi itu ya enggak ada iri atau apa enggak ada. Oke, cek iso maju sama-sama. Betul. Sing ngerti positif iku soalnya nyamber, positif ya. Aura negatif iku juga nyamber. Jadi lek kumpulnya dengan sing lek kepingin healing atau kepingin upgrade ya mendingan kita cari teman-teman yang bisa memotivasi kita. Oke, kayak ngono. Matur nuwun sangat Pak Bob. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi kok. Rene menain sama Mas Wahyu yo. Tapi dua-duanya ditayangkan. Ditayangkan semua. Oh iya. Iki TV ku dhewe. Tenang aja TV ku dhewe kok. Soalnya cerita tadi itu juga mungkin akan berbeda lagi kalau kita ketemu lagi. Maksudnya berbeda bukan poinnya ya. Oh iya. Tapi spirit dan lain-lain. Biasanya kita kalau di sana kita syutingin ono minuman dari teman-teman UMKM yang support ke kita, ono roti, ono gelas silaturahmi apa nah, tapi karena memang di Turen kita silaturahmi dadakan tidak masalah. Bukan itunya tapi sementing ono iki mang. Moga-moga ada sesuatu yang positif yang bisa diambil dari obrolan Wallace kita iki. Lek ono titik salahe kula nyuwun ngapunten dari lubuk hati yang paling dalam. Ya jenenge menungso ya agak salahe ta. Oke.
Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Silaturahmi, nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.